Kamu datang ke sini sendirian, tanpa keluarga, tanpa harta, lalu berani melamar anakku. Apa kamu tidak sadar diri? Kamu itu hanya santri miskin yang hidup dari sisa dapur pesantren. Jangan samakan dirimu dengan keluargaku. Ilmu yang kamu punya belum cukup untuk menutup asal-usulmu. Tertawa. Derajatmu bukan di sini. Pagi itu setelah subuh, seorang santri miskin berdiri sendirian di serambi rumah kiai, tanpa keluarga, tanpa harta, tanpa siapa-siapa. Ia datang membawa niat, tapi pulang membawa hinaan. Dikatakan tidak sederajat, dipermalukan di depan pesantren. Namun ia tidak tahu, satu langkah kecil itu akan membuka rahasia besar tentang darah keturunan, tentang kekuasaan yang goyah, dan tentang cinta yang diuji sampai titik paling menyakitkan. Sebelum kisah ini dimulai, untuk yang Muslim, mari tuliskan selawat di kolom komentar. Semoga menjadi syafaat di akhirat kelak. Amin. Tuliskan juga kamu menonton dari kota mana, dan jangan lupa subscribe. Untuk yang sudah subscribe, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Gedung reja belum benar-benar bangun ketika suara kentongan ronda terakhir kali terdengar dari ujung gang. Udara masih dingin, jalan tanah di belakang pasar masih lembab, dan lampu masjid di dekat pesantren Al-Barokah menyala redup. Santri-santri berjalan pelan menuju musala pesantren. Sebagian mengantuk, sebagian sudah hafal ritme hidup yang menuntut disiplin. Di barisan paling belakang ada seorang santri bernama Naufal. Bajunya bersih, tapi kain sarungnya sudah mulai tipis. Ia menunduk bukan karena takut pada orang, tapi karena terbiasa menyimpan segala rasa sendiri. Naufal tidak punya keluarga yang menjemput saat liburan. Ia tinggal di kamar sempit dekat dapur, tidur dengan bantal yang diisi kain bekas. Setiap malam ia mengajar anak-anak kampung mengaji, agar bisa membeli sabun dan tambahan lauk. Selepas subuh, santri lain kembali ke kamar. Ada yang menyapu halaman, ada yang menimba air. Naufal tidak ikut bercanda. Ia mengeluarkan map coklat dari dalam tas kainnya. Map itu sudah ia jaga berhari-hari. Di dalamnya ada surat permohonan yang ia tulis sendiri, rapi, tanpa coretan. Ada juga catatan rencana kerja dan pengabdian yang ia buat dengan teliti. Ia tidak membawa emas, ia tidak membawa rombongan, ia hanya membawa dirinya sendiri. Niat yang ia yakini dan keberanian yang ia kumpulkan dari banyak malam. Naufal berjalan ke rumah kiai yang berdinding tebal di sisi depan pesantren. Serambi rumah itu menghadap halaman utama. Di sana biasanya orang-orang datang meminta doa, meminta nasihat, atau mengantar sumbangan. Pagi ini serambi itu sunyi, hanya ada bunyi burung dan langkah sandal yang jauh. Naufal duduk menunggu, dengan tangan yang sempat gemetar. Lalu ia paksa tenang. Dari balik tirai pintu, Maharani melihatnya. Maharani adalah putri Kiai Rashad. Wajahnya cantik, hijabnya rapi, matanya teduh. Ia sedang membawa nampan berisi gelas air hangat untuk ayahnya. Maharani mengenal Naufal sebagai santri yang jarang meminta, tapi selalu sigap membantu. Ia sering melihat Naufal menyalakan tungku dapur saat yang lain masih tidur. Ia juga pernah melihat Naufal diam-diam menaruh beras di depan rumah janda tua di ujung kampung. Maharani tidak keluar. Ia hanya berdiri beberapa langkah dari pintu, menahan napas. Ada perasaan yang tidak ia sebut, tetapi tumbuh dari hal-hal kecil yang ia lihat sendiri. Pintu terbuka. Kiai Rashad muncul dengan sorban putih dan wajah yang tidak mudah dibaca. Di belakangnya, Bu Salma istrinya tampak ragu, seolah sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Kiai Rashad duduk di kursi serambi, menatap Naufal tanpa senyum. Naufal berdiri dan menunduk sopan. Suaranya pelan, tapi jelas. Ia menyampaikan maksudnya. Ia memohon izin melamar Maharani. Ia menyebut niat untuk bekerja, hidup sederhana, dan tetap mengabdi pada pesantren.
Ia tidak bicara tentang cinta dengan kata manis. Ia bicara tentang tanggung jawab, adab, dan kesungguhan. Kiai Rashid tidak mengambil map itu. Ia menatap Naufal lama, lalu tertawa pendek yang dingin. Kiai Rashid mengatakan bahwa Naufal tidak sederajat. Kiai Rashid menyebut Naufal santri miskin yang tidak tahu diri. Kiai Rashid menegaskan bahwa putrinya bukan untuk laki-laki yang datang sendirian, tanpa keluarga, tanpa nama besar, tanpa apa-apa. Kalimat itu jatuh di serambi seperti pukulan yang tidak terlihat. Naufal menegang. Ia menahan wajahnya agar tidak berubah, tapi matanya sempat berkedip cepat. Ia masih menunduk, karena sejak kecil ia diajarkan bahwa adab harus tetap dijaga. Bahkan ketika hati sedang hancur di balik pintu, Maharani menutup mulutnya agar tangisnya tidak terdengar. Bu Salma melangkah satu kali seperti ingin menghentikan suaminya. Lalu ia berhenti. Ia menatap Naufal dengan mata yang penuh rasa bersalah. Naufal mengangkat map itu dengan dua tangan. Ia meminta maaf karena sudah mengganggu. Ia pamit lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Halaman pesantren mulai ramai. Beberapa santri melihat Naufal pulang dari rumah kiai dengan langkah cepat. Kabar menyebar lebih cepat dari bunyi bel. Di sumur, di dapur, di ruang kitab, orang-orang berbisik. Ada yang tertawa, ada yang sengaja berbicara keras agar Naufal mendengar. Ada juga yang diam tapi tidak berani membela. Santri senior bernama Damaris mendekat. Damaris dikenal dekat dengan keluarga kiai. Ia menepuk bahu Naufal dengan tekanan yang tidak ramah. Damaris menyebut Naufal harus tahu tempat. Ia mengingatkan bahwa pesantren bisa membuat seseorang menjadi siapa saja, tapi juga bisa menghapus seseorang tanpa jejak. Naufal tidak menjawab. Ia masuk ke kamarnya, duduk di tepi ranjang tipis, dan menatap map coklat itu. Tangannya masih kuat menahan, tapi dadanya terasa sesak. Tidak menangis keras. Ia hanya diam terlalu lama, sampai suara langkah santri lain terdengar jauh. Menjelang siang, pesantren mendadak sibuk. Bu Salma memerintahkan dapur menambah persiapan. Halaman dibersihkan, karpet dijemur. Para santri diminta merapikan seragam dan kamar. Di papan pengumuman, tertulis kabar yang membuat semua orang bergerak cepat. Besok akan datang Syekh Kasim dari luar kota untuk pengajian besar. Kiai Rashid sendiri yang akan menyambut. Naufal membaca tulisan itu dari kejauhan. Ia berdiri di dekat pintu dapur dengan wajah yang masih menahan luka subuh tadi. Di sekelilingnya, orang-orang membicarakan tamu agung itu. Membayangkan keramaian, membayangkan kehormatan yang akan mereka terima. Naufal melangkah ke belakang menuju tungku. Ia kembali bekerja seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa subuh tadi telah mengubah sesuatu di dalam dirinya. Dan besok akan membawa perubahan yang lebih besar di pesantren itu. Pagi setelah kejadian di Serambi, Naufal tetap bangun lebih awal dari santri lain. Ia menimba air, menyapu halaman belakang dapur, lalu menyalakan tungku. Tangannya bergerak seperti biasa, tetapi pikirannya tidak bisa tenang. Setiap kali ia menatap dinding, ia merasa kembali mendengar suara Kiai Rashid yang menolak dengan kalimat yang menampar harga dirinya. Di kamar santri, beberapa orang sengaja memperlambat langkah ketika lewat depan pintunya. Mereka tertawa kecil dan berbisik tanpa menutupi suara. Naufal tidak menoleh. Ia tahu kalau ia menoleh, yang mereka tunggu hanya satu. Mereka ingin melihat dia marah, ingin melihat dia hancur, supaya ejekan itu terasa lebih puas. Damaris kembali muncul setelah sarapan. Ia membawa dua santri lain yang selalu ikut kemana ia pergi. Damaris berdiri di pintu kamar, tidak masuk, tapi suaranya cukup keras untuk membuat orang sekitar mendengar. Damaris mengatakan bahwa Naufal harus meminta maaf kepada Kiai Rashid bukan karena melamar, tetapi karena sudah berani mengangkat niat yang dianggap tidak pantas. Damaris menambahkan bahwa mulai hari ini, Naufal akan diberi tugas tambahan
agar ia belajar tahu batas. Naufal hanya mengangguk. Ia tidak setuju, tetapi ia juga tidak ingin masalah itu semakin besar. Ia memilih diam, karena merasa diam adalah cara paling aman. Sore harinya, pesantren semakin sibuk. Besok, Syekh Kasim akan datang. Santri diminta memoles lantai aula, merapikan karpet, membersihkan kamar tamu. Dapur memasak lebih banyak. Bahan-bahan datang dari rumah kiai. Ada beras bagus, minyak baru, dan ayam yang jumlahnya tidak sedikit. Naufal ditugaskan mengangkat karung beras dari gerobak ke dapur. Kar itu berat, pundaknya terasa terbakar. Saat ia mengangkat karung ketiga, ia melihat Bu Salma berdiri di dekat pintu dapur. Bu Salma menatap ke arah serambi, lalu kembali menatap Naufal, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi tidak jadi. Ia hanya berjalan pergi, meninggalkan Naufal dengan rasa yang tidak jelas. Malam menjelang setelah Isya, Naal mengaji anak-anak kampung di landar kecil dekat pasar. Biasanya ia pulang dengan hati ringan, karena suara anak-anak membuatnya merasa hidupnya masih berguna. Malam ini ia tetap mengajar, tapi wajahnya lebih tegang. Ia tidak banyak bercanda. Ia menutup pengajian lebih cepat dari biasa. Saat ia kembali ke pesantren, lampu sebagian sudah dimatikan. Angin masuk dari sela-sela jendela. Naufal berjalan melewati lorong yang gelap, lalu berhenti ketika melihat sesuatu di depan pintu kamarnya. Map coklat itu ada di sana. Map yang ia bawa saat melamar, yang ia bawa pulang, dan ia simpan di dalam tas kain, kini tergeletak rapi seolah baru diletakkan. Naufal menatapnya lama. Ia tahu map itu tidak mungkin berjalan sendiri. Ia juga yakin map itu sudah sempat diambil orang. Setelah ia keluar dari serambi, map itu sempat hilang beberapa saat. Naufal mengira map itu jatuh atau tercecer, tetapi ia tidak pernah menemukannya lagi. Sekarang, map itu kembali, dan ini bukan kebetulan. Naufal mengangkat map itu pelan. Di atasnya, ada secari kertas kecil. Tulisan di kertas itu rapi, miring sedikit, seperti tulisan orang yang terbiasa menulis catatan di dapur. Pesan itu pendek. Isinya menyuruh Naufal membuka mapnya. Naufal masuk ke kamar, menutup pintu. Ia duduk di lantai, membuka map itu. Surat lamaran masih utuh. Catatan rencana hidup masih ada. Namun ada satu lembar baru yang tidak pernah ia tulis. Di lembar itu, seseorang menyalin ulang rencana yang Naufal buat, lalu menambahkan satu kalimat di bagian bawah. Kalimat itu bukan dukungan dengan kata manis. Kalimat itu seperti perintah yang menguatkan. Kalimat itu mengatakan agar Naufal tidak berhenti hanya karena dihina. Naufal membaca berulang-ulang. Ia tidak tahu siapa yang menulis. Namun ia merasa ada seseorang di pesantren ini yang diam-diam melihat kejadian subuh itu dan tidak setuju dengan cara Kiai Rashad memperlakukan santri yang miskin. Di saat yang sama, Naufal juga sadar bahwa mengembalikan map itu adalah tindakan berani. Orang yang melakukannya bisa mendapat masalah bila ketahuan. Itu berarti ada seseorang yang sedang mempertaruhkan sesuatu untuk memberi Naufal satu tanda bahwa ia tidak sendirian. Pagi berikutnya sebelum subuh, Naufal keluar dari kamar. Ia ingin mengambil air wudhu. Di lorong, ia melihat Maharani berjalan sendirian menuju dapur kecil di samping rumah Kiai. Hijabnya menutup rapat, wajahnya pucat, matanya sembab seolah semalam menangis. Maharani menoleh ketika mendengar langkah Naufal. Mereka bertemu pandang sebentar. Maharani tidak tersenyum. Ia hanya mengangkat tangan pelan, lalu menunjuk ke arah map coklat yang Naufal bawa, memastikan map itu sudah kembali. Setelah itu, Maharani berjalan cepat, masuk ke dapur kecil, dan pintunya tertutup. Naufal berdiri terpaku, dadanya terasa hangat sekaligus sakit. Ia akhirnya tahu siapa yang mengembalikan map itu. Maharani tidak berkata apapun, tetapi tindakannya sudah cukup untuk memberi jawaban.
Ia bukan gadis yang berani melawan ayahnya dengan suara, namun ia berani melawan ketidakadilan dengan cara yang ia sanggup. Setelah subuh, pesantren riuh. Syekh Kasim dijadwalkan tiba sebelum zuhur. Kiai Rasyad memerintahkan semua santri berpakaian rapi dan berbaris. Damaris mondar-mandir seperti orang yang merasa punya kuasa. Naufal tidak ikut berada di barisan depan. Damaris menyuruhnya membantu dapur dan tidak muncul di halaman utama. Damaris berkata, santri seperti Naufal hanya akan merusak pemandangan saat tamu besar datang. Naufal menelan kata-kata itu tanpa membalas. Ia bekerja di belakang, membersihkan piring, mengangkat air, menata gelas. Dari sela jendela dapur, ia bisa melihat halaman pesantren. Karpet merah digelar. Kursi untuk kiai dan tamu disusun. Orang-orang kampung mulai berdatangan. Menjelang zuhur, suara kendaraan terdengar dari gerbang. Para santri menegakkan badan. Kiai Rasyad berdiri di depan. Wajahnya dibuat paling ramah. Naufal menatap dari balik dapur. Ia tidak tahu mengapa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia hanya tahu sejak map coklat itu kembali, ada rasa bahwa sesuatu akan berubah. Namun, perubahan itu bisa membawa kebaikan, bisa juga membawa kehancuran yang lebih besar. Gerbang pesantren Al-Barokah terbuka lebar. Mobil yang membawa Syekh Kasih masuk pelan. Para santri yang berbaris menunduk hormat. Warga kampung yang berkumpul ikut merapat. Ingin melihat ulama besar yang selama ini hanya mereka dengar namanya. Di dapur, Naufal berdiri di dekat jendela kecil. Ia tidak berani menatap terlalu lama. Damaris sudah mengingatkan bahwa dirinya tidak boleh terlihat. Naufal kembali menata gelas. Tetapi telinganya menangkap suara sambutan yang terdengar dari halaman. Kiai Rasyad memuji kedatangan Syekh Kasim dengan kalimat-kalimat yang terlatih. Semua terdengar indah. Tapi bagi Naufal, setiap kata Kiai pagi itu terasa seperti dinding yang menutup ruang napasnya. Naufal berusaha fokus pada pekerjaan. Ia tidak ingin pikirannya kembali ke serambi subuh itu. Namun, keadaan tidak memberi kesempatan. Setelah rombongan tamu masuk ruang utama, Damaris datang ke dapur dengan wajah puas. Ia membawa daftar tugas baru di tangan. Ia menempelkannya di dinding dapur, lalu memanggil Naufal mendekat. Damaris menyebut nama Naufal dengan suara datar. Ia mengatakan, mulai hari ini, Naufal tidak hanya membantu dapur, tetapi juga harus mengurus semua pekerjaan kotor yang biasanya dibagi rata. Membersihkan kolam ikan, menguras selokan belakang, mengangkat kayu bakar dari kebun, dan menyiapkan air untuk kamar tamu. Santri lain saling pandang. Mereka tahu itu bukan pembagian tugas, melainkan hukuman. Naufal menanggup. Ia tidak menawar. Ia hanya meminta satu hal agar ia tetap diizinkan mengajar ngaji anak kampung pada malam hari. Damaris menatapnya sinis, lalu mengatakan itu tergantung sikap Naufal. Bila Naufal membuat masalah, semua bisa dicabut. Naufal bekerja sampai siang. Ia menguras kolam ikan yang airnya sudah hijau. Bau lumpur menempel di tangannya. Setelah itu, ia mengangkat ember besar untuk mengisi bak air di kamar tamu. Pundaknya nyeri, kakinya pegal. Namun, yang paling berat bukanlah tugas itu, melainkan tatapan orang-orang yang lewat, seolah melihatnya sebagai contoh santri yang gagal menjaga batas. Sore hari ketika pengajian Syekh Kasim baru dimulai di aula, Naufal justru dipanggil ke belakang pesantren. Damaris menyuruhnya membawa karung berisi kayu bakar dari kebun kecil di samping sungai. Jalan ke kebun itu sepi. Rumput tinggi menyentuh betis. Naufal memikul karung dan berjalan pelan. Ia melewati pagar bambu yang sudah miring, lalu sampai di tempat tumpukan kayu. Di sana Damaris sudah menunggu. Damaris tidak langsung bicara.
Ia memperhatikan Naufal seperti orang menilai barang. Lalu Damaris berkata pelan, tetapi kata-katanya jelas. Damaris mengatakan bahwa Kiai Rasyad marah besar karena lamaran subuh itu. Damaris mengaku diperintah untuk memastikan Naufal tidak punya ruang lagi untuk mendekati Maharani. Damaris menambahkan bahwa Syekh Kasim adalah tamu agung, dan Kiai Rasyad tidak mau ada satuan aib yang muncul di hadapan tamu itu. Naufal menahan napas. Ia bertanya, apa maksud Damaris dengan menyebut aib? Damaris mencondongkan badan, lalu mengatakan bahwa kalau Naufal tidak berhenti, Damaris bisa membuat Naufal dianggap melanggar aturan. Bisa dibuat cerita bahwa Naufal mengganggu putri Kiai. Bisa juga dibuat isu bahwa Naufal mencuri uang dapur. Orang kampung akan percaya, karena mereka lebih mudah percaya pada keluarga Kiai daripada santri miskin. Kalimat itu membuat kepala Naufal panas. Tapi Naufal tidak meledak. Ia hanya menatap tanah dan menggenggam ujung karung lebih erat. Damaris melihat reaksi itu, lalu tersenyum. Damaris seperti menikmati ketakutan yang ia coba tanamkan. Damaris memberi pilihan. Naufal harus minta maaf secara terbuka malam ini setelah pengajian selesai. Naufal harus mengatakan bahwa lamaran itu hanya salah paham, dan ia tidak akan mengulanginya. Jika Naufal menolak, Damaris akan menyingkirkan Naufal dari pesantren dengan cara yang membuatnya tidak bisa kembali. Naufal pulang ke pesantren dengan kepala berat. Ia meletakkan kayu bakar di dapur, lalu duduk sebentar di sudut belakang. Suara pengajian terdengar dari aula. Suara Syekh Kasim tenang, jelas, dan disimak ribuan pasang telinga. Naufal hanya bisa mendengar dari jauh. Ia ingin ikut duduk dan mendengar, namun dirinya seperti dikunci oleh perintah Damaris. Malam itu, Naufal tetap pergi mengajar ngaji anak kampung. Itu satu-satunya tempat ia merasa dirinya bukan beban. Ia mengajar seperti biasa, menyimak bacaan anak-anak, membetulkan tajwid, lalu menutup dengan doa singkat. Saat kembali ke pesantren, ia melihat aula masih ramai. Pengajian baru selesai. Warga kampung keluar sambil saling memuji isi ceramah. Santri berbaris mengantar Syekh Kasim menuju kamar tamu. Naufal berdiri di balik pohon mangga dekat dapur. Ia tidak ingin terlihat. Namun di saat itu ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Syekh Kasim yang berjalan di tengah rombongan tiba-tiba melambat. Syekh Kasim menoleh ke kiri, ke arah belakang seolah mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Tatapan Syekh Kasim melewati kerumunan, melewati santri-santri, lalu berhenti tepat ke arah tempat Naufal berdiri. Naufal terkejut. Ia mundur setengah langkah. Daun pohon bergoyang. Cahaya lampu menerangi wajah Syekh Kasim yang tampak serius. Syekh Kasim tidak berkata apapun. Ia hanya menatap Naufal lama, lalu berbalik dan melanjutkan langkahnya. Namun, tatapan itu seperti tanda yang tidak bisa dihapus. Naufal pulang ke kamar dengan dada berdebar. Ia tidak tahu apakah Syekh Kasim benar-benar mengenalinya atau hanya kebetulan menoleh. Namun malam itu, Damaris datang lagi, mengetuk pintu kamar dengan keras. Damaris mengingatkan bahwa besok pagi, Naufal harus minta maaf di depan Kiai Rasyad. Jika tidak, Damaris akan mulai menjalankan rencana yang ia sebut tadi. Naufal menutup pintu setelah Damaris pergi. Ia duduk di lantai menatap map coklat itu. Maharani sudah memberi tanda agar ia tidak menyerah. Sekarang Damaris memberi ancaman agar ia menyerah. Di luar suara langkah ronda terdengar lagi. Kedung Reja kembali tenang. Namun di dalam pesantren ada sesuatu yang sedang bergerak pelan seperti masalah yang siap membesar. Pagi datang dengan langit yang lebih cerah, tetapi suasana pesantren justru terasa lebih tegang. Sejak subuh,
Santri sudah diatur untuk bersih-bersih ulang. Halaman disiram. Damaris mengawasi dengan mata tajam. Naufal diberi tugas mengangkat air dari sumur ke beberapa tempat sekaligus. Punggungnya basah oleh keringat, meski udara masih dingin. Kiai Rasyad tampak sibuk di serambi utama bersama beberapa pengurus. Ia bercakap dengan wajah ramah. Namun sesekali suaranya meninggi bila ada yang bergerak lambat. Syekh Kasim dijadwalkan memberi pengajian kedua setelah duha. Lalu makan siang bersama keluarga Kiai Naal. Tahu ini hari yang Damaris maksud. Hari ketika ia dipaksa minta maaf. Menjelang duha, Damaris menghampiri Naufal di dekat gudang beras. Damaris menyuruh Naufal mandi cepat, ganti baju, lalu datang ke serambi. Setelah pengajian selesai, Damaris mengatakan semua sudah diatur. Beberapa santri senior akan menjadi saksi. Kiai Rasyad akan duduk di kursi yang sama seperti subuh kemarin. Naufal hanya perlu menelan malu dan mengatakan lamaran itu tidak pernah ada. Naufal menatap Damaris sebentar. Matanya tenang, tetapi di dalam dirinya ada tarikan yang kuat. Ia tidak ingin melawan dengan kasar. Namun, ia juga tidak mau membunuh niat baiknya sendiri hanya demi menjaga wajah orang yang sudah merendahkannya. Naufal tidak menjawab. Ia kembali bekerja. Damaris menganggap itu sebagai tanda takut, lalu pergi dengan senyum kecil. Di sisi lain pesantren, Maharani berdiri di dekat pintu aula pengajian. Hijabnya biru muda. Wajahnya terlihat lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Tetapi matanya masih menyimpan lelah. Ia tahu ayahnya akan memaksa Naufal minta maaf. Pusalma sempat memberi isyarat agar Maharani tidak ikut campur. Namun, Maharani tidak bisa hanya diam. Ia merasa kalau ia diam, ia ikut membenarkan penghinaan itu. Pengajian dimulai. Aula penuh. Warga kampung duduk rapat. Santri memenuhi sisi kanan dan kiri. Syekh Kasim duduk di depan dengan wajah tenang. Suaranya tidak keras, tetapi setiap kalimatnya terdengar jelas. Ia membahas tentang adab dan rasa takut kepada Allah. Ia menyebut bahwa ilmu bisa menjadi cahaya, tetapi bisa juga menjadi alat untuk menekan orang lain. Kiai Rasyad duduk di samping dengan senyum tipis, seolah setuju, tetapi matanya sesekali menatap ke arah pengurus, seperti memastikan semua berjalan sesuai rencana. Naufal tidak berada di aula. Ia diminta menyiapkan minum di kamar tamu. Ia mondar-mandir membawa teko, menatap piring kecil, memastikan kain taplak rapi. Namun telinganya menangkap suara pengajian dari jauh. Kalimat Syekh Kasim terasa seperti menyentuh luka yang baru kemarin terbuka. Pengajian selesai. Orang-orang berdiri menyalami Syekh Kasim. Kiai Rasyad ikut berdiri, tampak bangga karena aula penuh dan warga memuji. Setelah itu, Syekh Kasim diajak menuju serambi untuk istirahat sebentar sebelum makan siang. Di serambi, kursi disusun. Bu Salma menyiapkan buah dan minuman. Maharani berdiri di balik pintu, menunggu momen yang tidak ia pahami bentuknya. Sementara itu, Damari sudah menunggu di dekat halaman, siap memanggil Naufal kapan saja. Syekh Kasim duduk, menerimaan lalu menatap sekeliling. Matanya bergerak pelan, seperti sedang mencari sesuatu yang tidak ada di tempat itu. Kiai Rasyad berbicara tentang kegiatan pesantren, tentang jumlah santri, tentang pembangunan asrama. Syekh Kasim mengangguk, namun tampak tidak sepenuhnya fokus. Syekh Kasim bertanya tentang santri yang tadi malam ia lihat. Kiai Rasyad sempat salah paham. Ia bertanya, santri yang mana? Syekh Kasim menyebut ciri-cirinya.